Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya Nova Muhammad Zahir kembali hadir di dalam video penjelasan terkait dengan kewarganegaraan digital. Kali ini kita akan mengangkat tema digital akses atau akses digital. Tentunya ini teman-teman sudah sedikit memahami ya mungkin terkait dengan akses digital. Intinya apa sih akses digital itu? Apakah cara kita untuk mendapatkan kuota atau cara kita menggunakan kuota Kemendikbud? Itu masih akan menjadi pembahasan kita selama 10 menit ke depan. Baik, kali ini saya bersama seorang narasumber, yaitu saudara Rizal Maulana Yusuf. Beliau adalah mahasiswa semester 7 prodi pendidikan ilmu komputer yang sudah malang melintang di dunia digital. Dan alhamdulillah yang cukup membanggakan adalah beliau salah satu bersama timnya lulus dalam program kreativitas mahasiswa dengan unggulan atau produk unggulan, yaitu ensiklopedia elektronik sistem hukum adat Indonesia. Wah, ini menarik sekali buat teman-teman yang di PKN ya, terutama yang semester 2-3 itu yang sedang mengontrak mata kuliah hukum adat, mungkin bisa nanti mengakses websitenya. Oke, Kang Rizal, saya langsung bertanya aja ya terkait dengan sebenarnya apa sih definisi atau istilahnya pengertian terkait dengan digital akses atau akses digital? Digital akses gitu ya menurut saya, dan saya searching terlebih dahulu mungkin ya, dan sudah saya belajar sebelumnya. Digital akses ini adalah sesuatu hak ataupun pemberian kepada seorang gitu, hak seorang kepada seorang untuk mengakses internet untuk membantu pekerjaannya sehari-hari atau kehidupannya sehari-hari, seperti itu sih. Oh, jadi intinya bagaimana hak seseorang itu untuk membantu dirinya menggunakan internetnya. Berarti lebih ke ada pengertian Internet of Things atau IoT ya. Terkait dengan digital akses ini, sebenarnya teori apa yang diambil untuk agar bisa mempermudah manusia untuk mempermudah hidupnya menggunakan internet? Oke, teorinya mungkin salah satu yang saya ketahui di bidang kekomputeran mungkin ya, ada surfing namanya. Surfing itu kalau dalam bahasa Inggris surfing kan ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu menjelajah atau berselancar gitu ya. Nah, berselancar ini dengan kata lain kita mengakses internet gitu ya, berselancar mengarungi lautan sosial media, informasi dan informasi yang digital gitu. Intinya surfing ini adalah kita berselancar di dalam dunia informasi digital gitu ya. Itu berupa data ataupun ya kebanyakannya data seperti itu. Berarti terkait dengan digital akses ini akan sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita berselancar di dunia maya seperti itu. Terkait dengan sebenarnya konsep atau mungkin biar lebih mempermudah, sebenarnya langkah-langkah seseorang untuk mendapatkan akses digital itu kayak gimana? Oke, untuk langkah-langkahnya yang saya pahami itu, yang sudah saya lakukan juga berdasarkan pengalaman. Itu pertama itu harus punyai nomor KTP ya. Kita harus mempunyai nomor KTP, ataupun kalau tidak punya biasanya disuruh nomor kartu keluarga gitu ya. Nah, itu dipakai untuk ketika kita membeli SIM card ataupun WiFi gitu ya. Nah, kalau SIM card ini memang kita ketika membeli itu perlu kan ya, perlu ketika kita mendaftar, kalau kita melakukan registrasinya oleh kita sendiri, itu melakukan nomor kartu keluarga kita gitu ya. Satu orang itu maksimal itu 3 kartu SIM kalau nggak salah, secara di aturan di Indonesia. Nah, setelah kita mempunyai kartu SIM itu, kita bisa mengakses internet. Tetapi kita harus membeli dulu paket yang mau kita pakai gitu. Paket pilihannya ada prabayar, ada pasca bayar gitu kan. Nah, itu bisa kita pilih banyak. Nah, setelah kita membeli, di sanalah kita bisa mengakses internet. Di dalam WiFi juga sama. Itu ketika kita meregistrasi WiFi, kita harus memberikan nomor telepon kita gitu kepada pihak penyedianya gitu. Iya.
Berarti terkait dengan ini berarti teman-teman harus memahami dulu tentang alur bagaimana kita mendapatkan internet ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rizal terkait dengan kalau menggunakan telepon seluler pasti menggunakan SIM card, dan itu harus sekarang mulai tahun 2000 tahun kemarin ya 2020 2019 itu harus didaftarkan terlebih dahulu berdasarkan nomor induk kependudukannya. Lalu terkait dengan permasalahan yang muncul kali ini saya ingin membahas, memang terkait dengan digital akses ini banyak sekali permasalahan yang muncul di Indonesia. Entah itu bagaimana masyarakat pelosok mendapatkan akses dan lain-lain. Tetapi sebenarnya yang perlu kita sadari dan perlu kita perhatikan adalah ketika teman-teman ataupun siapapun yang menonton ini di luar sana mendapatkan akses internet, akan muncul berbagai banyak masalah terkait dengan akses digital. Kemudahan mendapatkan akses internet pun akan menjadi suatu permasalahan ketika kita tidak elok untuk menggunakannya. Nah, saya sering dengar nih, Kang Jang, ada orang yang berusaha membobol situs-situs terlarang ataupun situs-situs yang memang istilahnya terblokir atau susah diakses dengan menggunakan VPN. Sebenarnya VPN ini apa sih konsepnya nih Kang? Saya tahu kita sering dengar VPN. Tapi VPN itu makhluk seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke, VPN ini kalau akronim dari Virtual Private Network. Jadi artinya ini adalah jaringan pribadi gitulah. Intinya mah jaringan pribadi gitu. Nah, VPN ini memang terkait kelebihan dan kekurangan, mungkin keunggulan dan resikonya ada gitu ya. Nah, terkait konsep itu sendiri, VPN ini seperti kita mengirimkan paket kita dari sini menuju tujuan gitu. Paket yang asal kita itu dari gadget, itu dari gadget ya. Gadget kita itu memiliki alamat IP. Alamat IP itu adalah ya kita kan punya rumah nih. Nah, di rumah itu kan punya alamat gitu kan. Nah, itulah namanya alamat IP gitu ya. Nah, di sana ketika kita mengakses internet, normalnya kita melalui akses yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Dari HP kita menuju provider Telkomsel, dari Telkomsel menuju ke awan gitu ya, ke internet. Nah, kalau menggunakan VPN, kita menggunakan alamat IP palsu. Jadi itu biasanya di luar negeri gitu ya. Jadi kita misalkan menginstal aplikasi, yaitu aplikasi VPN kan biasanya ada, jadi alamat asalnya itu bukan alamat asal HP kita, tapi alamat asal di luar gitu. Itu bisa di Amsterdam, bisa di Singapura, banyak lah gitu ya. Banyak IP address-nya juga gitu ya. Nah, itu ketika kita menggunakan VPN, jadi itu menggunakan alamat IP yang palsu yang di luar gitu. Nah, itu dari sana kita bisa mengakses atau kita bisa mengirimkan paket dari tempat asal kita menuju tempat tujuan gitu. Misalkan kita mau mengakses yang sudah terblokir mungkin ya, kayak website apa gitu ya, deep web atau apa gitu ya. Itu bisa menggunakan VPN salah satunya gitu ya. Ataupun banyak cara sebenarnya. Itu salah satunya VPN itu bisa digunakan seperti itu. Jadi untuk mengakses yang sudah diblokir oleh pemerintah gitu di Indonesia. Ya berarti dampaknya bisa dikatakan 50-50 ya, agak berimbang ya. Ada untuk kebaikan, ada sebenarnya dampaknya itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak? Sebenarnya VPN ini bakal negatifnya apa, positifnya apa? Untuk kegunaannya dulu mungkin ya. Kegunaannya kita bisa mengakses atau kita secara jaringan ya bisa dikatakan aman, tapi ini bisa dikatakan tidak aman juga sebenarnya. Memang aman ini ketika memang jalur VPN yang sudah kita rancang ataupun yang kita pakai gitu ya, jadi dari penyedia layanan VPN-nya itu memang sudah aman gitu dari sananya. Kalau tidak aman memang itu berbahaya, kita bisa kembali dihack gitu ya, diretas bisa diretas gitu. Keunggulannya sendiri itu bisa data kita terenkripsi gitu ya, atau terkode lah gitu ya, seperti itu.
dan juga bisa menghalau gangguan jaringan. Salah satunya memang bisa seperti itu. Tapi terkadang memang ketika kita menggunakan VPN, nah ini masuk ke kekurangannya. Ini bisa ya bisa ada yang masuk lagi gitu kan. Itu memang jalur kan dari alamat lain gitu ya. Salah satunya itu, kemudian ada batas penggunaan data gitu. Memakai VPN itu ada batasnya gitu. Misalkan ketika kita menggunakan VPN dari Amsterdam, itu penggunaan datanya maksimal 1 giga atau 15 giga. Ya, seperti kita membeli paket sebenarnya gitu ya. Tapi memang itu tidak banyak, biasanya cuma 1 giga berapa giga gitu, 2 gitulah. Kalau kita yang gratisan VPN-nya gitu. Kalau yang berbayar memang gede gitu ya. Nah, itu untuk kekurangannya seperti itu. Di lain itu juga ada sih kekurangan kelebihannya, tergantung niat kita gitu ya. Tergantung niat kita untuk mengakses, untuk mempergunakan VPN ini gitu ya. Kalau memang kita di UPIN ya, untuk mengakses repository itu untuk hal baik mungkin ya, tapi memang ribet gitu ya. Nah, tetapi kalau kita niatnya jahat gitu ya, kita mengakses website porno atau seks gitu ya, itu untuk konsumsi pribadi mungkin ya, atau apa, itu tergantung niat kita juga gitu, kelebihan kekurangannya juga. Ada lagi sih, satu lagi, kalau kita ingin misalkan meretas atau apa ya, kita tidak ingin diketahui lokasi asal kita gitu ya, kan di HP itu ketika kita mengakses internet, kita itu dapat diketahui kita sekarang ada di mana. Nah, kalau pakai VPN, sudah saya jelaskan tadi kan sebelumnya, jadi itu menggunakan alamat palsu. Nah, itu keuntungannya, kita tidak akan terdeteksi di mana kita sekarang gitu. Jadi terdeteksinya bakal di luar negeri atau di mana. Biasanya itu digunakan oleh orang-orang yang mungkin sedang meretas atau apa gitu. Nah, kembali lagi itu kepada niat kita untuk menggunakannya seperti apa. Iya, berarti perlu diperhatikan bahwa niat itu penting ya dalam menggunakan internet. Kadang-kadang kita terfokus, ayo kita gerakan untuk memeratakan internet, tapi apakah warga-warga kita ataupun masyarakat kita sudah mengerti terkait dengan penggunaan internet yang baik dan benar? Ini terkait dengan akses internet, akses digital, itu perlu diperdalam lagi dan perlu diberikan literasi lagi ya. Berarti kalau tentang permasalahan seperti ini, berarti kan tadi muncul dampak-dampak negatifnya, terutama ya terkait dengan bisa membuka akses-akses dalam tanda kutip mungkin situs porno, situs yang lain-lain, atau membobol kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti itu. Ini berbahaya seperti itu. Apa solusi yang ditawarkan mungkin, atau mungkin bisa memberikan perspektif terkait bagaimana solusi yang harusnya dilakukan dalam mencegah masyarakat menggunakan VPN untuk hal-hal yang buruk gitu? Memang ini dilematis. Iya. Jadi sebenarnya dari pemerintah pun sudah berusaha untuk memperbaiki hal itu. Nah, itu sudah diblokir, makanya pemerintah sudah memblokir itu untuk mengedukasi warga gitu agar tidak menonton hal-hal seperti itu. Tapi kitanya bandel gitu ya, tetap mengakses saja menggunakan VPN itu. Nah, itu kembali kepada diri kita pribadi masing-masing gitu ya. Itu tadi kita harus, mungkin ketika kita menggunakan VPN, kekurangannya tadi juga ada iklan-iklan yang masuk gitu ya. Banyak iklan-iklan yang masuk yang mungkin tidak bakal kita ketahui gitu ya. Iklannya itu bisa berupa ya iklan-iklan kayak judi gitu, judi online, atau ya live video call online gitu ya, yang memang kurang baik gitu ya. Nah, itu kita pertama harus kuat iman terlebih dahulu untuk mengakses VPN ini gitu, agar tidak dipergunakan yang tidak baik gitu ya. Itu kalau kita kuat iman dari sana, kita bisa mempergunakan VPN ini dengan baik seperti itu. Intinya kepada diri Anda sendiri, bagi teman-teman yang masih menggunakan stiker Penguin of Madagascar, tolong jangan menggunakan VPN. Kembalilah bertobat ke dalam jalan yang benar. Jangan sampai teman-teman terjerumus ke dalam internet, karena memang kalau kita menggunakan VPN pasti kan iklan-iklan tidak benar itu bermunculan. Jangan sampai teman-teman menjadi bandar. Oke, baik, mungkin terakhir, sebenarnya apakah kita bisa gitu ya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di mana era digital seperti ini penuh dengan informasi, penuh dengan
informasi berseliweran dan juga akses yang terkesan terbuka. Bagaimana? Apakah kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman seperti ini? Sebenarnya kita bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan keadaan era digital sekarang, tetapi memang tidak sepenuhnya kita bisa menyesuaikan karena fasilitas-fasilitas yang dari pemerintah sediakan itu kurang mumpuni juga gitu untuk kita membersamai kayak Amerika Serikat atau negara-negara maju yang lainnya. Wah, itu sangat jauh gitu ya, kita tertinggal berapa puluh tahun gitu dengan negara maju itu gitu ya. Mungkin kita bisa menyesuaikan dengan ya kita terima informasi dengan selektif, itu bisa menyesuaikan gitu, karena ketika kita menggunakan internet itu pasti banyak informasi yang kita dapatkan. Itu perlu kita waspadai juga, informasi yang kita dapatkan itu berasal dari mana, referensinya harus betul, kredibel, itu harus benar-benar kredibel. Kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam hal yang salah juga gitu, yang sebenarnya hoax juga gitu. Nah, makanya ketika kita surfing gitu ya, berselancar, kita harus lihat dulu dari referensinya, dan juga mungkin terkait kalian yang penggiat sosial media gitu ya, kalau ada masalah apapun jangan seenaknya apa yang komen ini itu langsung seenaknya gitu. Kita harus lihat dulu dari berbagai perspektif mungkin ya, itu untuk penggunaan sosial media mungkin ya. Penggunaan sosial media. Selanjutnya mungkin kita harus bisa memanfaatkan informasi itu. Nah, ini lebih bagus nih ya, kita bisa menginovasikan apa informasi yang kita dapatkan menjadi sebuah karya, dan nantinya bakal ya bisa saja mendahului mereka yang negara maju gitu. Itu wah lebih bagus gitu kan. Kita mendapatkan banyak informasi gitu kan, belajar IoT misalkan, AI gitu ya, artificial intelligence misalkan, kemudian AR gitu, augmented reality gitu, dan penggunaan internet lainnya bisa kita manfaatkan gitu. Nah, itu lebih bagus juga gitu ketika kita bisa menginovasikan informasi yang kita dapat, tapi menginovasikannya jangan kita buat jadi berita hoax gitu ya. Dapat informasi kita ubah jadi berita hoax, wah itu dapat pelanggaran juga kan. Iya, pelanggaran. Hati-hati undang-undang ITE. Ya, Pak juga lebih tahu mungkin ya itu secara hukum gitu ya. Itu berbahaya sekali kalau kita sampai tertangkap basah kita yang menyebarkannya gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih, menarik sekali ya tadi terkait dengan penjelasan akses digital. Ternyata permasalahan itu tidak hanya bagaimana cara kita mendapatkan internet, tapi ketika teman-teman sudah mendapatkan internet, teman-teman juga punya masalah baru, yaitu masalah apa yang teman-teman mau akses. Kalau teman-teman punya niat buruk, berarti yang Anda akses pasti akan yang situs-situs yang buruk-buruk seperti itu. Baik, berarti maka mungkin ada kasusnya bahwa IP-nya di Filipina, penggunanya di Singapura, atau penggunanya di Singapura, IP-nya di Filipina. Nah, itu kan mungkin bisa jadi suatu tindakan yang sangat jahat itu di dalam era digital seperti ini. Baik, terima kasih Pak Ijal terkait dengan pemaparannya, memberikan pandangan baru dan perspektif baru bahwa permasalahan terkait akses digital tidak hanya berhenti ketika kita mendapatkan internet, tetapi jauh lebih itu ketika kita sudah mendapat internet akan muncul banyak masalah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Bapak Muhammad Zahir, Saudara Rijal. Mungkin boleh dikasih tahu Instagramnya? Instagram saya @rizalmyusuf _07 pakai Z ya. Ya, sama ini biar tahu juga terkait dengan akses website PKM-nya tentang Ensiklopedia Elektronik Sistem Hukum Adat. Ini menarik sekali, boleh bisa kalian searching juga ya di website itu enshi.id, enshi.id. Mantap, kalau gitu kami berdua pamit undur diri. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.